BMKG bahkan sudah ngasih sinyal kemarau ekstrim ini sudah di depan mata kita. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Lebih dari 500.000 orang terkena ISPA akibat asap kebakaran hutan. Suhu tinggi itu akan memperparah polusi dan ini yang terhirup dan akhirnya memperburuk asmanya ataupun penyakit paru obstruktif kroniknya. Siap-siap bro, kalian harus sadar 6 bulan ke depan kita bakal dihantam suhu panas ekstrim. Sekali lagi, suhu panas ekstrim. Ini bukan panas yang biasa, ini yang disebut Godzilla El Nino. Nah, Super El Nino atau disebut juga dengan istilah Godzilla El Nino. Mengapa Godzilla? Karena ini adalah istilah yang umum digunakan oleh publik di Amerika Serikat untuk menimbulkan awareness kepada publik bahwa ini efek dari El Nino yang demikian meraksasa begitu. Super itu kan berarti menunjukkan kekuatannya super. Kalau secara ilmiah disebutnya Super El Nino. Yang terjadi pada negara-negara yang ketika mengalami musim panas, kondisi panasnya itu akan jauh lebih panas. Bahkan mungkin heat wave-nya akan lebih frekuen, lebih sering terjadi. Yang kedua, kondisi yang lebih kering. Kering dalam artian tidak ada hujan sama sekali. BMKG bahkan sudah ngasih sinyal kemarau ekstrim ini sudah di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang, apa dampaknya buat kita semua? Kita cek now. Sebagian besar wilayah Indonesia atau di 400 zona musim atau 57,2% diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Jadi ini perlu dicatat bahwa musim kemarau yang akan kita hadapi di tahun 2026 itu akan lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi prediksi musim kemarau 2026 ini dapat menjadi panduan umum dalam penetapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi, serta kebijakan jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Mengalami kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Ini pernyataan yang harus digarisbawahi. Pernyataan Kepala BMKG ini bisa jadi dasar informasi buat kita semua. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kemarau ekstrim 6 bulan ke depan? Mulai sekarang, kita harus siap-siap hemat air. Salah satu sebab kenapa kemarau 2026 bisa ekstrim, karena musim kemarau tiba bersama dengan El Nino. Nah, sebelum kita bahas nih lebih jauh, banyak orang yang masih salah paham. Kemarau dan El Nino itu dua hal yang berbeda, dua fenomena alam yang berbeda. Kemarau pasti datang setiap tahun, karena Indonesia cuma punya dua musim, hujan dan kemarau. Tapi El Nino, ini lain cerita. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu laut yang bikin curah hujan berkurang drastis di Indonesia. Nah, masalah besarnya kalau El Nino datang barengan sama musim kemarau. Kemarau kita bisa jadi lebih kering, lebih panjang, dan lebih berbahaya. Dalam catatan sejarah saja, El Nino yang super itu hanya terjadi 82, 97, 2015. 2023 hanya dikategorikan El Nino kuat, tapi bukan super. Mengapa? Padahal intensitas saat itu udah 1,5, di atas 1,5, karena coverage areanya tidak sebesar yang diprediksi saat ini pada tahun 2026 akan meluas dan membesar. Maka kami menggunakan istilah itu justru untuk mengedukasi publik. Apa sih yang dimaksud dengan Godzilla di sini? Agar ada awareness dari publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, publik memiliki pemahaman yang benar secara ilmiah bahwa ini memang kekuatannya super. Karena ada pemanasan global yang sekarang fluktuasinya 1,5 derajat Celcius gitu ya. Mungkin saja bahwa El Nino itu yang kuat seperti ini, itu akan lebih sering terjadi juga gitu. Efek dari pemanasan global. Kalau lu ngerasa ini biasa, coba deh ingat-ingat lagi tahun 2015. Indonesia tuh pernah ngerasain seberapa dahsyatnya El Nino. Masih ingat nggak? Waktu itu dampaknya nyata banget. Kekeringan panjang dan krisis air bersih terjadi di banyak daerah. Tapi yang paling parah adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla besar-besaran.
Sepanjang 2015, lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Ini setara 4,5 kali luas Pulau Bali. Wilayah yang paling parah, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sampai Papua. Nah, buat kalian yang pernah ngerasain gimana asap kebakaran lahan dan hutan, boleh deh cerita di kolom komentar. Dan ingat, saat itu yang terbakar itu bukan cuma hutan biasa, tapi juga lahan gambut yang jauh lebih susah untuk dipadamkan. Dampak lain juga kesehatan. Lebih dari 500.000 orang terkena ISPA akibat asap kebakaran hutan. Bicara soal kerugian, menurut World Bank, Indonesia mengalami kerugian sampai 221 triliun rupiah. Mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan penerbangan, sampai turunnya produktivitas ekonomi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 2026 akan mengulang bencana 2015 atau kita bisa lebih siap untuk menghadapi ini? Musim kemarau tahun 2026 juga diprediksi datang lebih awal di sebagian besar wilayah. Juga informasi kunci ini diharapkan menjadi dasar perencanaan oleh berbagai sektor, terutama untuk sektor yang sensitif terhadap iklim, seperti sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, agar risiko kerugian akibat anomali iklim dapat dikurangi sebagai bagian dari upaya climate risk management dan early action bagi bangsa dan negara kita. Kemanfaatan informasi prediksi musim ini sangat bergantung pada komitmen bersama dan tindak lanjut menerjemahkan informasi prediksi musim kemarau ini menjadi kebijakan yang adaptif dan tindakan nyata di lapangan. Nah, setelah kita lihat seberapa parah dampak El Nino di 2015, kalau ini terulang di 2026, apa dampaknya buat kesehatan kita? Karena ini bukan cuma soal panas, tapi soal udara yang kita hirup setiap hari dan air yang kita minum. Kalau dia punya penyakit kardiovaskuler, itu akan meningkatkan beban di jantung. Dan ini risikonya adalah serangan jantung dan juga stroke meningkat. Kemudian kalau dia punya penyakit paru-paru, ya, infeksi ataupun yang serupa, itu suhu tinggi itu akan memperparah polusi, dan ini yang terhirup dan akhirnya memperburuk asmanya ataupun penyakit paru obstruktif kroniknya. Dan terakhir adalah dehidrasi. Ini yang akan meningkatkan viskositas darah, ya. Jadi lebih lebih kental itu, dan ini ada risiko trombosis. Jadi bro, saat kemarau ekstrim terjadi, resiko penyakit juga ikut naik. ISPA, dehidrasi, sampai heat stroke yang dalam kondisi parah itu bisa mengancam nyawa. Ini bukan teori, ini sudah pernah terjadi. Lebih dari 500.000 orang terkena ISPA akibat asap karhutla. Asap ini itu ada partikel yang sangat berbahaya, dan ini biasanya serupa dengan PM 2.5 yang artinya dia masuk bisa sampai alveoli, dan ini yang tentu akan punya risiko lebih serius lagi. Dampak pada masyarakat yang sering mengalami kebakaran hutan secara berkala itu akan mengalami penurunan kapasitas paru permanen, termasuk juga risiko kanker parunya meningkat. Nah, yang banyak orang nggak sadar, asap kebakaran hutan itu bukan sekedar bau asap, tapi isinya partikel halus yang berbahaya, yang bisa masuk ke paru-paru, bahkan ke aliran darah. Dalam jangka pendek, bikin sesak nafas. Dalam jangka panjang, bisa merusak paru-paru secara permanen. Dan yang paling terancam, anak-anak, lansia, dan pekerja yang setiap hari di luar ruangan jadi kelompok yang paling rentan. Karena daya tahan tubuh mereka lebih mudah drop dan paparan polusi lebih tinggi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ini penting, karena kemarau ekstrim ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Mulai dari hal yang sederhana, minum air yang cukup, pakai masker kalau kita tahu kualitas udara memburuk. Dan ingat, yang kita hadapi ini 6 bulan ke depan bukan cuma panas, tapi potensi krisis kesehatan. Pertama sekali yang harus diingat dan selalu dibawa adalah masker, ya. Kemudian juga hindarilah aktivitas di luar rumah atau luar ruangan di antara pukul 11 sampai pukul 4 sore ini, karena biasanya itulah yang paling terik, ya. Selain itu, biasakan untuk cukup air minum. Tiap 2 atau 3 jam setidaknya 1 gelas itu kita minum.
Jadi kemarau ekstrim 2026 ini bukan cuma soal cuaca. Ini soal ekonomi, soal lingkungan, dan juga soal kesehatan kita semua. Jadi pertanyaannya, kita mau nunggu krisis itu terjadi sekarang atau kita mau berdiri untuk mengantisipasi? Demikian Cek Now kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.